神学院70周年了，成为许多教会的祝福。感谢主，我们是主的仆人，但愿都能忠心的侍奉主。Di kampus Kasin Saat, saya belajar melalui wejangan, pengajaran, dan terutama teladan hidup Bapak Ibu dosen untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang berhati hamba. Saat telah dipakai Tuhan untuk menjadi bagian proses penggenapan rencana Tuhan bagi hidup saya dan membekali saya dengan dasar pelayanan dan kepemimpinan yang sangat baik. Godliness di STT Saat saya merasa dibentuk menjadi pemimpin yang saleh. Saat bukan tempat yang selalu menyenangkan, tapi keberadaannya menolong saya memahami arti panggilan Tuhan dan kasih karunia yang menyertai panggilan itu. STT Saat bukan hanya memperlengkapi, tetapi juga menyiapkan para pemimpin gereja yang memiliki doktrin yang benar dan juga hati yang seperti Kristus. Di STT Saat, kami mengembangkan setiap mahasiswa agar berkarakter servant leadership dan berpusatkan kepada Kristus. 也愿神学院继续培养真正敬畏主、爱主、爱人、忠心的仆人，直到有一天见主面的时候，听见主说：“你这良善、忠心的仆人，可以进来享受你主的快乐。” Terbersit harap dan doa, kiranya semangat ini berkobar-kobar di saat sampai hari ini. Saat perlu terus mengikuti update isu-isu tantangan dan kebutuhan perkembangan pelayanan sehingga dapat semakin membekali calon-calon hamba Tuhan dalam menjaga fighting spirit, hati dan pikiran yang berpusat pada Kristus. Harapan saya STT Saat menjadi berkat bagi hamba Tuhan di kalangan yang lebih luas. Kiranya Tuhan terus memakai STT Saat, memperlengkapi dan membentuk semakin banyak orang untuk melayani seluas-luasnya bagi kerajaan Tuhan. Doa kami, STT Saat terus menyiapkan para pemimpin dan para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tertuju kepada Kristus. STT Saat akan menjaga visi dan komitmen ini dari generasi ke generasi berikutnya. Saya mengajak rekan-rekan, Kita rayakan HUT Saat yang ke-70. Seeing what Jesus sees. The harvest is now.
Jemaat yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita memasuki bulan yang baru, dan hari ini menjadi hari yang istimewa bersamaan dengan kita merayakan perjamuan Tuhan. Ada peneguhan rekan-rekan yang akan menjadi pengurus Komisi Bidang Subbidang Pelayanan 2022-2023. Biarlah ketika kita mengenang akan karya Tuhan yang begitu besar dan ajaib, itu boleh menguatkan dan menyemangati, memberikan satu semangat bagi rekan-rekan yang akan melayani sebagai pengurus dan juga bagi kita semuanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam bait-Nya setiap orang berseru hormat. Kita dipanggil Tuhan di rumah kudusnya hari ini. Kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita pujikan, kita tinggikan Allah kita serukan hormat bagi Allah Tritunggal. Haleluya, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja dulu selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tata. Haleluya, 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 di hadapan tahtanya. Kita berdoa. Sungguh hanya pujian kepadamu ya Allah Tritunggal yang kami sembah. Engkau adalah Yehova yang menciptakan dan berkuasa atas alam semesta ini. Kami meninggikan Engkau oleh karena Engkau yang layak menerimanya. Engkau adalah Alfa, Omega, yang tiada berawal, tiada berakhir, yang kekekalan-Mu abadi. Biarlah di dalam ibadah ini kami terus menaruh hormat, menaruh pujian dan penghormatan kami kepadamu. Engkau bertahta di atas ibadah ini, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Demi nama Yesus kami persembahkan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Mari persilakan duduk. Jemaat yang terkasih, sepanjang bulan Agustus kita akan belajar tentang Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Doktrin Tritunggal sendiri bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami, tetapi kita mengimaninya itu. Ketika firman Allah berinkarnasi menjadi manusia sesuai Yohanes 1, pertanyaan yang biasa muncul adalah, ketika Yesus lahir, apakah surga kosong? Ketika Yesus lahir, apakah Yesus terpisah dari dua pribadi yang lain? Bagaimana menjelaskan bahwa Allah tetap satu, tetapi Allah juga bisa hadir di dalam diri Yesus? Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu pencerahan. Dalam satu ibadah live streaming seperti ini, ketika saya ada di sini atau seorang pengkhotbah ada di mimbar ini, pada saat yang bersamaan,
dia juga hadir di ruang jemaat Tuhan seperti sekarang yang beribadah secara online. Ini sebuah penggambaran bagi saya, sebuah pencerahan. Ketika Allah di sorga, 2000 tahun yang lalu inkarnasi Allah bisa hadir pada saat yang bersamaan kepada manusia. Sebuah peneguhan bahwa karya Allah 2000 tahun yang lalu, manusia bisa tercerahkan hari ini. Paling tidak saya pribadi, saya mengalami bahwa Allah tetap di surga, Allah tetap di dalam bersama dengan Tritunggal, tetapi dia juga bisa hadir di dalam diri kita masing-masing. Kita akan memuji akan kasih Tuhan, akan kebaikannya yang menyelamatkan kita. Dia datang bukan hanya sekedar menunjukkan show of power, tetapi dia menebus kita. Bersama dengan Amadeus, kita akan memuji kasih Tuhan yang begitu heran dan ajaib. Vokal grup Amadeus akan mengawalinya dan nanti ada bagian. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, kita akan bernyanyi bersama-sama memuji kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan Allah Raja, lebar dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya.
kasih Tuhan yang begitu ajaib yang menyelamatkan kita semuanya. Efesus 1 ayat 13, ketika setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia akan dikaruniai Roh Kudus yang memateraikan janji itu, janji keselamatan itu. Ketika masing-masing kita yang ada di tempat ini menerima Roh Kudus, setiap orang yang ada di tempat ini, apakah itu berarti Roh Kudus Allah terpecah-pecah? Bagaimana kita mengimani bahwa Roh Kudus, Dia adalah Allah tetapi juga diam di dalam setiap kita? Cerita yang tadi saya sampaikan, saya menyebutnya sebagai menemukan Allah lewat teknologi. Analogi live streaming tadi, ketika saya ada di sini atau mengkhotbah ada di sini di ibadah live streaming, secara teknis dia sudah ada di seluruh penjuru bumi ini yang terkonek dengan internet. Artinya apa? Apa yang Allah lakukan 2000 tahun yang lalu ketika menurunkan Roh Kudus, hari ini terus terang itu sesuatu yang masuk akal. Allah tetap di surga, Allah tetap bersama dengan Tritunggal, tetapi Dia bisa hadir di dalam diri kita masing-masing. Dia bisa menuntun, menolong kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita senantiasa mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Setiap minggu kita diberi waktu untuk boleh membuka diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang tenang di hadapan Tuhan di hari ini, di pagi ini. Kita membuka diri kita untuk kesalahan, untuk dosa yang kita perbuat. Mari kita datang memohon pengampunannya. Mari kita datang memohon Allah sendiri yang menyucikan kita. Roh Kudus, penuhi hatiku, itu boleh mengantar kita memasuki pengakuan dosa. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Sebelum jemaat berdiri, mari kita katakan, Roh Kudus sucikan daku dari segala dosa. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Dengan lembut, penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus. Doa pemazmur di dalam Mazmur 51 demikian, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, dan mohon Tuhan menolong kita menjadi bejana yang siap dipakai oleh Tuhan.
kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa diri kami, membawa segenap keberadaan kami, dan sekaligus ingin untuk sepenuhnya menjadi tempat di mana Roh Kudus Tuhan boleh tinggal dan bekerja dengan leluasa. Kami tahu bahwa Roh Kudus besar kuasanya, tetapi sekaligus juga lembut di dalam karyanya. Engkau menegur kami, dan Engkau bekerja sesuai dengan setiap keberadaan kami. Kadang Engkau berbicara dengan lembut, mengingatkan kami. Kadang Engkau berbicara dengan keras, menegur diri kami. Tetapi dalam semuanya ini, kami bisa menjadi sebagaimana adanya kami, menjadi seorang umat percaya, dan kemudian juga kami boleh dipakai untuk menjadi alat dalam kerajaan Tuhan. Itu adalah karena anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami boleh meresponinya dengan syukur dan dengan penyerahan diri kami sepenuhnya kepadamu. Supaya roh kami menjadi sama, sehati, mempunyai arah dan tujuan seperti roh Tuhan. Dan juga supaya kami sepenuhnya bisa dijadikan serupa dengan Kristus. Kami boleh menjadi orang-orang yang diperbarui, orang-orang yang siap untuk dipakai, orang-orang yang rela untuk dibentuk. Dan dalam semuanya ini bukan untuk prestasi dan juga kebaikan diri kami, tetapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Supaya lebih banyak orang di dalam dunia ini melihat Kristus melalui kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami. Dan kami mau berdoa supaya hati kami pun boleh menjadi bagian yang kami persembahkan bersama dengan seluruh tenaga, pikiran, dan juga segenap kepemilikan kami. Itu biarlah menjadi kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan, sebelum kita naikkan pujian menyenangkan hati Tuhan, inilah janji pengampunan dosa dari Yehezkiel pasal yang ke-11. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita naikkan pujian memperkenankan hati Tuhan. Tetap berdiri dengan penuh keyakinan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan khotbah, hari ini tema khotbah kita adalah peran Roh Kudus dalam perjamuan kudus. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Allah kami, Bapa kami. Engkau memimpin dan memberkati. Engkau tidak meninggalkan kami menjadi yatim piatu di dalam dunia ini. Tapi Engkau mengutus Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal kami untuk datang menjadi penasehat, menjadi konselor, menjadi pendamping, penolong,
sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mohon Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab di dalam 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai kepada ayat ke-26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, menjelaskan dan mengajarkan perjamuan kudus kepada jemaat adalah satu pekerjaan atau khotbah pengajaran yang dikatakan mudah-mudah susah, mudah-mudah sulit, atau sulit-sulit gampang. Di satu pihak, jemaat sudah puluhan tahun dan ratusan kali mengikuti perjamuan kudus. Bagi mereka ini bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Tapi di pihak lain, banyak jemaat tidak secara tegas dan tidak secara jelas memahami apa itu makna dari perjamuan kudus. Salah satunya adalah makna dari roti dan anggur yang kita makan dan kita minum. Apa artinya roti dan apa artinya anggur yang kita makan dan minum? Saudara sekalian, pada dasarnya ada 3 kelompok arti, kelompok makna, atau 3 kelompok yang memiliki penjelasan yang berbeda-beda tentang makna dari perjamuan kudus, khususnya roti dan anggur. Nah, sebelum saya menjelaskan makna, 3 makna ini, maka saya mau menjelaskan dan memberitahukan kepada saudara tentang standpoint, tentang dasar teologi dari GKY. Kita tahu bahwa GKY atau Gereja Kristus Yesus memiliki dasar teologi Reformed Theology. Kita menerima dan mengajarkan Reformed Theology. Tentu Reformed Theology itu sendiri memiliki makna dan spektrum yang sangat luas. Tapi di dalamnya, saudara sekalian, ada sebagian yang disepakati oleh semua pandangan dalam Reformed Theology. Salah satunya adalah tentang makna roti dan makna anggur yang kita makan dan minum dalam perjamuan kudus. Reformed Theology memiliki pengajaran yang sangat jelas dan sangat tegas. Karena itu, Reformed Theology kita tidak menerima atau kita tidak mengajarkan makna transubstansional. Satu pengajaran yang mengatakan substansi, kata kuncinya. Roti dan anggur ketika dibagikan atau ketika diterima oleh orang jemaat di dalam perjamuan kudus, maka roti dan anggur itu secara substansi, jadi kata kuncinya adalah substansi, secara zat, itu sudah berubah menjadi persis sama dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Jadi pengajaran ini mengatakan, waktu kita makan roti, maka kita makan daging, persis dengan daging Yesus Kristus. Cuma dalam bentuk sebuah roti. Dan kemudian dikatakan darah itu adalah darah fisik dari Yesus Kristus. Dan ketika perjamuan kudus diadakan,
Allah dengan cara yang tidak dipahami oleh manusia telah mengubah roti ini secara substansi menjadi daging Yesus dan secara substansi menjadi darah Yesus Kristus. Ini bukan pengajaran yang diterima oleh Reform. Reform teologi juga tidak menerima apa yang disebut dengan simbolisme. Jadi teori ini mengatakan bahwa perjamuan kudus hanya sebuah simbol. Roti dan anggur hanya simbol dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Jadi pengajaran ini mengatakan roti dan anggur ini tidak ada bedanya sama sekali dengan roti dan anggur yang lain. Jadi roti ini secara substansi, secara makna tidak ada bedanya. Cuma simbol saja. Kita lihat roti ini, kita ingat Yesus Kristus. Kita lihat anggur ini, kita ingat darah Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita tidak menerima pengajaran seperti ini. Pandangan Reform berada di antara dua pandangan transubstansional dan simbolis ini. Kita berada di tengah-tengahnya. Kita tidak mengatakan bahwa roti dan anggur ini setelah diberkati dan didoakan oleh pendeta yang memimpin, itu adalah roti dan anggur yang biasa-biasa. Kita tidak terima ini. Kita juga tidak terima dan tidak mengajarkan bahwa ketika sudah didoakan dan diberkati, ini sudah secara substansi menjadi daging dan menjadi darah Yesus Kristus. Tidak. Nah, saudara sekalian, kita mengajarkan bahwa dalam perjamuan kudus, Kristus hadir secara rohani, tidak secara fisik di dalam perjamuan kudus kita. Jadi perjamuan kudus adalah persatuan yang misterius antara Kristus sebagai kepala gereja dan kita sebagai tubuh gereja Kristus. Dan ketika persatuan itu terjadi, maka Roh Kudus bekerja. Saudara, disinilah peran Roh Kudus, yaitu mempersatukan Kristus yang sudah kembali ke surga, tapi hadir secara spiritual di dalam perjamuan kudus di gedung gereja ini bersama dengan saudara seiman, saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu saudara sekalian, kita mengajarkan bahwa roti yang kita makan bukan roti biasa, juga bukan tubuh daging Yesus Kristus, tapi itu adalah tubuh Kristus secara rohani. Anggur yang kita minum juga bukan anggur yang biasa, tapi itu adalah anggur rohani. Itu adalah darah Kristus secara rohani. Saudara sekalian, apa yang menjadi dasar pengajaran kita dari penjelasan seperti ini? Dasar pengajaran kita adalah pengajaran atau perkataan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus pertama. Dalam Markus pasal 14 di sana dikatakan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Yesus mengambil roti kemudian memecahkan dan bagikan kepada muridnya. Yesus berkata, inilah tubuhku. Kemudian setelah itu Yesus mengambil anggur, Yesus bagikan kepada muridnya dan Yesus berkata, ambillah, minumlah, inilah darahku. Saudara perhatikan, Yesus tidak berkata, ini simbol dari tubuhku dan ini simbol dari darahku. Jadi lebih daripada sekedar simbol. Yesus berkata, ini tubuhku dan ini darahku. Tapi ketika murid-murid menerima roti dan menerima anggur, maka mereka juga memahami, itu bukan tubuh dan darah Kristus secara jasmani. Mereka tahu bahwa itu berbeda, itu roti, dan itu bukan tubuh, dan itu bukan daging Yesus Kristus. Dan mereka tahu, itu adalah anggur, itu bukan darah Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita memahaminya? Saudara sekalian, untuk menolong kita memahaminya, maka kita belajar dalam konteks pelayanan yang sama, pengajaran yang sama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari contoh pengajaran yang lain, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Nah, Yesus tidak berkata, aku adalah simbol dari gembala. Yesus bukan simbol gembala, tapi Yesus adalah gembala. Kemudian, Yesus bukan gembala secara fisik, saudara sekalian. Kalau Yesus gembala fisik, maka saudara dan saya adalah domba fisik. Kita tidak makan roti, kita tidak makan nasi, kita tidak makan nasi ayam, tidak makan kue tiaw. Kita semua makan apa, saudara sekalian?
makan rumput. Tidak. Ya, ada di sini makan rumput, saudara sekalian? Enggak ada ya. Meskipun kita vegetarian, kita tidak makan rumput. Kita ini manusia, kita tahu. Tapi Yesus berkata, aku adalah gembala. Dan kita semua adalah domba. Dalam pengertian saudara sekalian, kita adalah domba rohani Yesus Kristus. Dan Kristus adalah gembala rohani kita. Banyak pengajaran dan ilustrasi yang sama dari Yesus Kristus. Dan saya berikan contoh yang kedua. Yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14. Di sana dikatakan Kristus adalah batu karang. Penulis surat 1 Korintus yaitu Rasul Paulus mengatakan, pada waktu Musa keluar memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, mereka menemukan air hidup yang keluar dari batu karang. Dan batu karang itu adalah Kristus. Satu simbol menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah batu karang yang hidup itu, yang darinya mengalir air yang keluar. Jadi di sini tidak mengatakan Yesus adalah simbol batu karang. Kalau simbol batu karang itu tidak punya kekuatan. Simbol itu cuma melambangkan. Tapi Yesus adalah batu karang itu sendiri. Tapi Yesus itu bukan batu karang secara fisik. Jadi Yesus adalah batu karang secara rohani. Dengan pengertian itu saudara sekalian, kita menerapkan prinsip yang sama ketika Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Kita mengartikan saudara sekalian, Kristus secara rohani hadir dalam anggur dan dalam roti yang kita makan. Jadi saudara sekalian, perjamuan kudus adalah perjamuan di mana kita makan dan minum. Makan makanan rohani kita dan minum minuman rohani kita. Jadi saudara sekalian, perjamuan kudus itu adalah lebih daripada sekedar peringatan. Perjamuan kudus itu adalah sebuah pesta. Oleh sebab itu ada orang mengatakan perjamuan kudus itu sebenarnya adalah perjamuan rohani. Perjamuan Tuhan. Di mana Tuhan menjadi tuan rumah dan kita menjadi tamu-tamunya. Dan semua makanan bersifat rohani itu disediakan oleh Kristus bagi kita. Kristus menyediakan tubuhnya sebagai makanan rohani untuk makanan kita. Dan Kristus menyediakan darahnya sebagai minuman rohani untuk minuman kita. Karena itu seharusnya setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, itu berdampak langsung dengan kehidupan rohani kita. Karena kalau kita habis makan, kita habis minum, secara fisik pasti ada berubah saudara sekalian. Kecuali saudara dan saya punya masalah. Ya, kita makan 3 piring tetap tidak ada perubahan, tidak merasa kenyang. Atau kita minum 1 galon air tetap tidak merasa kenyang, perut kembung. Saudara tidak bisa. Kalau kita sudah makan dan kita minum, pasti ada perubahan di dalam diri kita. Demikian juga, perjamuan kudus adalah perjamuan rohani. Perjamuan Tuhan. Di mana kita datang di dalam perjamuan menikmati roti rohani. Dan menikmati minuman rohani. Anggur rohani. Dan kita seharusnya mendapatkan dampak hidup kita. Rohani kita mengalami perubahan. Oleh sebab itu kita sering mengatakan bahwa perjamuan kudus adalah salah satu means of grace. Yaitu cara, alat, di mana Allah memakai perjamuan kudus itu untuk memberkati kita. Sehingga setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mendapat berkat secara khusus dari Tuhan. Namun saudara sekalian, ini tidak berarti bahwa secara otomatis semua orang yang menerima perjamuan kudus itu pasti akan mendapatkan berkat dari perjamuan kudus. Hanya orang-orang yang sudah memiliki kehidupan rohani. Artinya orang-orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Yang ketika menerima perjamuan kudus, dia baru bisa merasakan makna dan berkat dari rohani. Bagi orang yang belum lahir baru, ketika dia makan roti ini dan dia minum anggur ini, benar. Itu tidak ada bedanya dengan roti dan anggur biasa. Tidak ada perubahan dan tidak ada dampak sama sekali bagi kehidupan rohaninya. Karena tidak terkonek. Di dalam rohaninya masih mati. Tidak bisa memberi respons kepada panggilan anugerah yang Allah berikan
ketika mengadakan perjamuan kudus. Contohnya saudara sekalian, kalau orang di dalam dunia ini kalau dia sudah meninggal, dia tidak bisa memberi respons. Ya, dikasih makanan seenak apapun juga, dia tidak bisa respons. Betul saudara sekalian ya. Enggak ada orang yang sudah mati ketok-ketok pintu. Loh kok enggak dikasih makan ya, sudah 3 hari. Enggak saudara. Ya, ada makanan yang harum dia tidak bisa mencium, tidak bisa membau. Ada makanan yang seenak apapun dia tidak bisa mencicipi. Dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Demikian juga ketika orang yang belum dilahirkan menerima perjamuan kudus 100 kali, 1000 kali. Tidak terpengaruh apapun juga dengan kehidupan rohaninya. Karena rohaninya masih mati dan tidak terkonek dengan sifat ilahi. Yaitu spiritualitas dari perjamuan kudus. Karena itu seseorang harus mengalami kelahiran baru terlebih dahulu. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia baru bisa memahami dan menikmati perjamuan kudus dengan benar. Saudara, itulah pekerjaan pertama dari Roh Kudus di dalam perjamuan kudus. Melahirbarukan orang percaya. Supaya ketika menerima roti dan menerima anggur, bisa menerima berkat rohani yang ada di dalamnya. Selanjutnya saudara sekalian, pekerjaan kedua atau peran kedua Roh Kudus di dalam perjamuan kudus itu adalah membimbing orang percaya masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Sekali lagi saudara sekalian, saat perjamuan kudus, Kristus hadir tidak secara fisik di tengah kita, tapi Kristus hadir secara rohani di tengah kita. Dan Kristus bersatu dengan kita. Dia adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan persatuan kita dengan Kristus dikatakan persatuan yang misterius. Misterius dalam pengertian tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata ilustrasi di dalam dunia ini. Dan persatuan antara kita sebagai tubuh Yesus Kristus dengan Kristus sebagai kepala waktu perjamuan kudus itu bisa terjadi atas pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus tidak hadir di tengah-tengah kita, maka dengan bahasa sederhana mengatakan roti yang kita makan dan anggur yang kita minum itu tidak akan menjadi makanan rohani dan minuman rohani. Dan itulah peranan Roh Kudus mengantarkan tubuh Kristus secara rohani di dalam kehidupan rohani kita. Supaya setelah kita menikmatinya, kita mendapatkan berkat. Nah saudara sekalian, pada kenyataannya, ya ada sebagian jemaat mengatakan, setelah perjamuan kudus, saya tidak merasa perubahan apa-apa kok. Ya, perjamuan kudus ya begitu saja. Ya, setelah mengikuti perjamuan kudus ya sudah selesai. Ya sudah begitu saja. Tapi ada juga yang merasakan setelah perjamuan kudus, saya mendapatkan berkat dan saya mendapatkan kekuatan khusus. Nah, mengapa ada perbedaan seperti ini? Mengapa sebagian jemaat merasakan perjamuan kudus itu tidak ada artinya? Tapi sebagian jemaat yang lain merasakan perjamuan kudus itu memberikan kekuatan dan makna rohani, kepuasan tersendiri bagi saya setelah saya menerima perjamuan kudus. Masalahnya di mana? Masalahnya tidak terletak di dalam perjamuan kudus itu. Tapi masalahnya terletak di dalam sikap dan persiapan kita menghadapi perjamuan kudus. Kalau kita menganggap perjamuan kudus hanya sekedar acara biasa, mengingat Yesus Kristus, maka kita tidak mungkin mengharapkan berkat ketika kita menerima perjamuan kudus. Tapi kalau kita menanti-nantikan perjamuan kudus, merindukan perjamuan kudus, merindukan satu komunikasi, persekutuan secara rohani dengan Kristus dalam perjamuan kudus, maka ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita pasti akan mendapatkan berkatnya. Tanpa persiapan, sulit bagi kita untuk menerima berkat melalui perjamuan kudus. Tapi kalau kita sudah persiapkan hati, diri, doa, dan merenungkan kasih Tuhan sebelum menerima perjamuan kudus. Kita tahu hari Minggu akan ada perjamuan kudus, kita sudah banyak merenungkan kasih Tuhan. Menanti-nantikan momen itu. Menanti-nantikan kita angkat roti. Dan menanti-nantikan kita angkat cawan. Menanti-nantikan kita mencicipi tubuh Kristus secara rohani. Mencicipi, merasakan darah Kristus secara rohani. Dan ketika kita menikmati itu pasti akan membawa berkat.
Jadi saudara sekalian, masalahnya bukan pada perjamuan kudus, tapi mungkin pada pemahaman kita yang salah dan persiapan kita yang tidak baik. Nah saudara sekalian, analoginya adalah dalam ikut ibadah. Saudara, di dalam ibadah ada doa, ada nyanyi, ada khotbah. Banyak jemaat juga mengatakan, setelah saya ikuti kebaktian kayaknya nggak ada perubahan apa-apa. Selama kebaktian saya juga tidak merasa ada apa-apa, saudara sekalian. Saudara, sama teorinya. Ketika kita mengadakan kebaktian, Roh Kudus, Allah Tritunggal juga hadir di tengah kita. Kalau kita menghormati kehadirannya, maka kita merasakan dan kita mengalami kehadirannya. Tapi kita datang begitu saja tanpa persiapan, anggap saja ini sekedar acara lain, tanpa doa, tanpa persiapan, tanpa niat di dalam hati untuk bertemu dan mencari Tuhan. Tanpa ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sulit bertemu dengan Tuhan. Kita sulit merasakan jamahan Roh Kudus karena hati kita tidak siap. Seperti benih sudah ditaburkan, tapi tanah kita keras, hati kita tidak mau digerakkan oleh Tuhan. Saudara, ada orang merasakan satu pujian, dua pujian, doa. Itu menyentuh hatinya. Karena dia menanti-nantikan itu. Tapi bagi orang lain ya doa itu, lagu itu sama saja. Ya bahkan lagu itu dinyanyikan out of tune ya. Agak sumbang, dikritik-kritik saudara sekalian. Enggak ada apa-apa. Saudara, letak masalahnya di mana? Letak masalahnya ada di dalam hati kita. Kita datang ke gereja, apa yang kita nantikan? Kita datang ke gereja, apa yang kita cari? Kita datang ke gereja, apa yang kita rindukan? Kalau kita cuma merindukan bertemu dengan saudara seiman, itu yang kita dapatkan. Kalau kita datang cuma mencari pertunjukan yang hebat, itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita datang secara rohani, mempersiapkan hati kita untuk mencari Tuhan, merindukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada kita lewat doa. Tuhan berbicara kepada kita lewat lagu. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman. Bahkan lewat doksologi, lewat doa berkat. Tuhan berbicara kepada kita dan hati kita dikenyangkan. Demikian juga dengan perjamuan kudus. Saudara sekalian, biarlah setelah khotbah ini, mulai minggu depan atau hari ini, saudara, setiap menjelang minggu pertama kita mempersiapkan hati kita. Kita katakan, Tuhan, saya hari ini akan menghadiri perjamuan Tuhan. Tuhan akan membuat pesta untuk saya. Tuhan mempersiapkan tubuhnya dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani saya. Dan saya rindu mengalami penjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjamuan kudus. Persiapan kita adalah berdoa supaya perjamuan kudus ini menolong supaya kita lebih cinta kepada Tuhan. Dan perjamuan ini menolong kita untuk lebih cinta, meluap-luap hati untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita persiapkan hati sebelum kita menerima perjamuan kudus. Itulah kalau saudara baca terus ya, dalam surat 1 Korintus, Rasul Paulus mengatakan, setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menghadiri perjamuan kudus. Mengoreksi diri, memeriksa diri dan sebagainya. Dan itu adalah persiapan yang perlu kita lakukan. Ini bukan satu acara biasa. Ini bukan makan roti dan minum anggur biasa. Roti dan anggur itu bukan roti dan anggur biasa. Karena itu adalah tubuh Kristus secara rohani, darah Kristus secara rohani. Dan makanan rohani kita, minuman rohani kita dikuatkan dan kita mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Terakhir saudara sekalian, dari awal saya mengatakan berkat di dalam perjamuan kudus. Saudara, berkat apa yang dijanjikan Tuhan di dalam perjamuan kudus? Alkitab memberikan kepada kita 3 berkat yang dapat kita peroleh ketika kita sungguh-sungguh merindukan perjamuan kudus. Berkat pertama adalah saudara sekalian, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Kristus ya di dalam ayat Alkitab 2 kali berkata kepada kita, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita ingat akan kasih dan pengorbanan Kristus untuk kita. Saudara sekalian, perjamuan kudus
itu adalah sesuatu yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat. Yang mengingatkan kita. Itulah berkat kita akan kasih Kristus. Ya, saya membaca ilustrasi tentang seorang anak yang mau meninggalkan kota, meninggalkan papa mamanya untuk studi di tempat lain. Malam sebelum berangkat, maka mama masuk ke dalam kamar dari anaknya dan menyerahkan satu foto kepada anaknya itu. Foto itu adalah foto papa, mama, dan anak. Bertiga. Mama pesan, "Nak, kamu akan berangkat. Meskipun kita terpisah oleh jarak, tapi kita tetap satu di dalam hati. Setiap kali kamu merindukan papa, mama, lihatlah foto ini. Setiap kali kamu lihat foto ini, ingat, papa, mama tidak pernah berhenti mengasihimu. Papa, mama tidak pernah berhenti mengasihimu. Dan apapun yang terjadi, kamu tetap anak papa dan mama. Aku tetap mengasihimu." Setiap kali anak ini merasa rindu kepada papa mamanya, dia keluarkan foto itu dan dia lihat. Dia ingat pesan mamanya. Itu adalah satu tanda peringatan akan kasih dari papa mamanya. Dan setiap kali dia lihat, dia mendapatkan kekuatan. Saudara, seperti itulah perjamuan kudus. Lebih daripada sebuah foto. Tapi Allah memberikan kita mengecap, merasakan roti dan anggur. Dan setiap kali kita mencicipi roti dan anggur, kita ingat Allah mengasihi kita. Dan di saat yang sama, kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Berkat pertama adalah kita diingatkan lagi akan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih Kristus yang adalah kepala tubuh Kristus, kepala tubuh, dan kita adalah tubuh. Saudara, perjamuan kudus itu tidak pernah dilakukan sendiri. Saudara tidak bisa beli roti dan beli anggur satu paket, saudara bawa pulang dan saudara mengatakan, "Hari ini saya mau mengajarkan perjamuan kudus. Saya adakan perjamuan kudus sendiri di kamar saya." Nggak bisa, saudara sekalian. Dalam pengajaran Alkitab selalu perjamuan kudus itu dilakukan secara komunal. Perjamuan Tuhan itu selalu komunal. Tuhan tidak pernah memanggil satu persatu orang menerima perjamuan kudus. Kalau gereja mengadakan perjamuan kudus kepada keluarga-keluarga atau orang-orang yang mengalami kesulitan datang ke gereja. Gereja pun selalu bersama-sama dengan sekelompok orang. Pendeta membawa majelis anggota keluarga. Makan dan minum bersama. Tidak pernah perjamuan kudus untuk kamu sendiri. Nggak ada. Jadi perjamuan kudus itu konteksnya itu selalu komunal. Saudara seiman. Berkat yang kita dapat melalui perjamuan kudus ini adalah kita sekali lagi diingatkan bahwa kita punya saudara-saudari seiman di sekitar kita, mengelilingi kita. Kita tidak menempuh perjalanan di dalam dunia ini sendirian. Ada orang-orang yang mengasihi kita. Dan ada orang-orang yang menunggu kita mengasihi mereka. Jadi kita tidak melulu berkata kita ingin dikasihi. Tapi perjamuan kudus juga mengingatkan kita, saya mau mengasihi sesama anggota tubuh kita. Anggota tubuh dan mengasihi mereka. Saudara, seringkali ilustrasi tentang kayu bakar. Ya, saudara dan saya masing-masing adalah satu kayu bakar. Kalau satu kayu bakar dinyalakan, maka kalau angin besar datang tiup gampang padam. Tapi kalau kayu bakar disatukan menjadi satu api unggun, maka itu sulit dipadamkan. Dan saya kira itulah semangat perjamuan kudus. Tuhan kembali mengingatkan kita, memanggil kita sebagai anak-anaknya. Kepala memanggil anggota tubuh. Dan kita dipertontonkan sekali lagi. Inilah sesama anggota tubuh. Dan kepada kitalah kita saling mengasihi dan saling menguatkan. Perjamuan kudus selalu mengingatkan kita untuk bertekad lebih peduli dan lebih mengasihi sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian.
Perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ayat ke-26 dikatakan, setiap kali kamu melakukannya, maka kamu memberitakan kematian Kristus sampai Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Saudara, pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita diingatkan, satu hari nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita makan roti, kita makan tubuhnya, dan kita minum darahnya. Satu hari nanti kita akan bertemu dengan darah yang sesungguhnya dan tubuh yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi ada dimensi masa depan. Jadi satu hari Yesus akan datang kembali. Atau kalau Yesus belum datang kembali, kita sudah dipanggil Tuhan, kita akan bertemu dengan Dia. Dan di sana akan ada perjamuan anak domba yang besar. Perjamuan anak domba yang agung. Oleh sebab itu sebagian teolog mengatakan, perjamuan kudus adalah miniatur dari perjamuan agung anak domba Allah yang akan kita terima di hadapan Allah. Dan di sana akan ada anak domba, yaitu Yesus Kristus, mengadakan perjamuan untuk semua manusia dari segala suku bangsa, segala bahasa, segala kaum berkumpul merayakan Kristus. Saudara, itulah tujuan akhir daripada hidup kita. Perjamuan kudus sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita sedang menuju ke tempat itu. Karena itu, perjamuan kudus itu menjadi sumber kekuatan kita. Ya, saya tahu hidup ini banyak perjuangan dan sulit. Tapi perjamuan kudus itu mengingatkan kita, ini cuma sementara. Satu hari nanti saya akan bertemu dengan Tuhan dan di sana akan ada perjamuan besar. Yang kedua, saudara sekalian, perjamuan kudus juga selalu menjadi peringatan bagi kita. Bahwa sebenarnya hidup kita di atas bumi ini hanya sementara. Oleh sebab itu jangan bertindak dan berperilaku seolah-olah kita akan selama-lamanya hidup di dalam dunia ini. Saudara sekalian, saya harus ingatkan kepada jemaat. Karena banyak jemaat berpikir dan berperilaku seolah-olah dia selama-lamanya akan hidup di dalam dunia ini. Maka dia habiskan semua sumber kekuatannya untuk berinvestasi di atas bumi ini saja. Tidak, saudara sekalian. Bumi ini hanya sementara. Kita sedang menuju kepada perjamuan akhir bersama dengan orang-orang pilihan dari segala kaum, suku, bahasa, dan di hadapan anak domba. Dan miniaturnya adalah perjamuan kudus. Roh Kudus melalui perjamuan kudus mengingatkan kita. Satu hari nanti akan ada perjamuan besar. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara sekalian, dengan menjelaskan semua itu, mari kita menolong dan mengingatkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi menganggap perjamuan kudus sebagai sekedar sakramen biasa. Kita tidak lagi asal-asalan mengikuti perjamuan kudus. Tapi mulai sekarang mari kita persiapkan hati sebelum mengikuti perjamuan kudus. Kita memeriksa diri, datang, merindukan satu penjumpaan, pembaharuan iman melalui roti rohani yang kita makan. Dan anggur, darah Kristus secara rohani yang kita minum. Menguatkan kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memahami apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur perjamuan kudus ini menjadi alat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami menerima berkat anugerah. Dan melalui perjamuan kudus, jiwa kami, rohani kami dikenyangkan oleh tubuh rohani Kristus dan darah rohani Kristus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mempersilahkan jemaat sekalian untuk boleh memberikan persembahan, boleh melakukan scan QR Code yang ada di layar ataupun yang ada di belakang kursi, di punggung kursi di depan Bapak Ibu.
Kita satu oleh karena ada roh Tuhan yang sudah boleh mempersatukan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Kita akan pujikan karena kasih orang tahu aku umatnya. Bersatu di dalam roh Tuhanku, kita bersatu di dalam roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpinkan kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Memuji Tuhan karena berkat-Nya, kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Bersyukur Ia memberikan Roh Kudus padaku, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersatukan kami sebagai bagian dari tubuh rohani-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah itu. Kami bersyukur juga di pagi ini kami beroleh kesempatan untuk meresponi firman Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kami di dalam bentuk persembahan. Biar Engkau berkenan memakainya, berkenan menguduskannya, agar ini sungguh boleh dipakai berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah Tuhan juga menolong kami, bukan hanya sekedar materi, tetapi waktu kami, tenaga kami, keberadaan diri kami, menjadi persembahan yang wangi, yang berkenan kepada Tuhan di dalam seantero kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Shalom jemaat yang terkasih, dan selamat menikmati hari Sabat bersama Tuhan dan keluarga. Kelas katekisasi akan dimulai tanggal 14 Agustus 2022 secara onsite selama 12 kali pertemuan. Kelas katekisasi ini diperuntukkan bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti sakramen baptisan dewasa atau CD pada tanggal 20 November 2022. Untuk pendaftaran, silakan dapat menghubungi Ibu Ria di TU Gereja. Kelas bimbingan pranikah akan diadakan kembali mulai tanggal 25 Agustus. Jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Ria di Tata Usaha Gereja. Update terbaru dari Ruang Tolong Menolong bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mencari lowongan pekerjaan maupun mencari karyawan. Untuk info selengkapnya dapat dibaca melalui e-warta gereja yang sudah dibagikan. Berikut kami infokan kegiatan gereja. Jamaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. This is a horrible idea for a date. Oh, so this is a date? No. I didn't know how much I could love, actually love, till I met you. I've never wanted anything more than for you to be my wife. That's all I want on my wedding day. So? Hey, if we get bad news,
Maybe we skip all of it. The wedding? Just feels like a lot right now. You make me feel like I can do anything. We can do anything. It's a 1 in 5 chance that I don't see you next year. 4 out of 5 you do. Untuk info selengkapnya dapat dilihat di e-warta gereja yang dibagikan dan Instagram GKY Puri. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Dalam warta kita banyak sekali acara-acara rutin, tapi saya perlu ingatkan, hari Selasa kita ada sing study, hari Rabu ada kebaktian doa, hari Kamis ada komisi wanita, dan khusus hari Sabtu ada acara nobar bareng Komisi Pasutri di tempat ini. Saya dorong saudara untuk hadir bersama. Setelah nonton kita akan bedah bersama film tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan suami istri keluarga kita. Ya, saya dorong saudara untuk hadir bersama dalam acara-acara rutin di gereja kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani hari ini, ya. Saudara yang melayani di bidang ya ibadah, kemudian multimedia, usher, dan pelayan-pelayan lainnya. Secara khusus kita mengucapkan selamat sekali lagi kepada beberapa komisi dan subbidang yang sudah diteguhkan dan dilantik pada hari ini. Saudara tetap semangat melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk membangun tubuh Kristus. Saya undang saudara untuk berdiri dan memberi salam kepada saudara di kiri kanan. Dengan tetap berdiri, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk panggilan Tuhan, memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan, menyelamatkan kami menjadi darah Kristus, melalui darah Kristus. Sehingga kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus dan Engkau kepala kami. Kami bersyukur Engkau memberikan talenta kepada kami, kepada saudara-saudari kami yang hari ini bersedia mempersembahkan talenta mereka menjadi pengurus di bidang komisi dan sub bidang. Terima kasih atas dedikasi mereka, kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan janji dan tekad mereka, Tuhan Engkau tolong supaya mereka melayani dengan hati penuh sukacita, sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kerjasama yang baik di antara sesama pengurus, dan antar pengurus di dalam antar bidang dan komisi. Tuhan tolong supaya melalui tangan-tangan mereka, melalui hati mereka, melalui tenaga mereka yang mereka persembahkan, tubuh Kristus dapat dibangun, nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan kami persembahkan GKY Puri Indah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat memancar sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang Esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, datanglah ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.